Hai hai hai, balik lagi di channel yang paling informatif, inspiratif, dan pastinya selalu update tentang fenomena seru di sekitar kita. Bareng aku Safa dari Universitas Pajajaran yang bakal nemenin kalian ngebahas tren terkini dengan sudut pandang yang fresh dan penuh insight. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas suatu hal yang lagi viral banget, yang lagi hits banget di kalangan masyarakat urban. Apalagi kalau bukan olahraga tenis. Nah, fenomena olahraga tenis ini yang mendadak lagi viral, lagi hits berkat acara tiba-tiba tenis dan lagi-lagi tenis. Gimana sih acara hiburan kayak gitu tuh bisa mengubah cara pandang masyarakat terhadap tenis? Dan kenapa kayak orang-orang tuh mulai menjadikan tenis sebagai hobi baru? Yuk kita kupas tuntas. Nah, langsung aja nih kita bahas acaranya. Acara lagi-lagi tenis yang diselenggarakan oleh Rans Entertainment adalah ajang sportainment spektakuler yang mempertemukan selebritas top Indonesia dalam pertandingan tenis penuh hiburan. Dan acara ini pun sudah sukses besar di tahun 2023. Maka dari itu, Rans kembali menghadirkan acara ini dengan skala yang lebih besar dan format lebih mendunia, yaitu lagi-lagi tenis internasional. Tim tenis internasional yang diperkuat oleh Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Desta Mahendra, Nia Ramadhani, dan Dikta Wicaksono akan berhadapan dengan bintang Korea Selatan. Sebelum kita membahas internasional, mari kita ulik dulu nih awal mulanya lagi-lagi tenis di Indonesia. Pada tanggal 23 Juni 2023, Jakarta kembali menjadi pusat perhatian publik. Apalagi kalau bukan, lapangan tenis indoor Senayan, sebuah arena legendaris yang sudah lama dikenal sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai ajang nasional maupun internasional. Namun kali ini bukan turnamen biasa yang digelar di sana, melainkan sebuah pertunjukan hiburan yang dipadukan oleh olahraga, yaitu tenis, yang diselenggarakan oleh Rans Entertainment. Siapa sangka lapangan tenis indoor Senayan yang biasanya dipakai buat turnamen resmi, tapi sekarang mendadak berubah menjadi arena hiburan penuh selebriti Indonesia pada tanggal 23 Juni 2023. Dan inilah momen epik dari lagi-lagi tenis secara acara yang spektakuler. Format acaranya juga nggak biasa. Mereka main tenis sambil ada sentuhan showbiznya. Wow, ada pertandingan ganda putra dan juga ada ganda putri. Tapi dikemas seru dengan narasi, musik, dan bahkan momen kocak yang relate banget nih sama pemuda-pemuda kayak kita. Jadi gak heran bukan cuma fans tenis aja yang menonton acara ini, tapi mereka-mereka yang belum melek akan olahraga pun ikutan juga nonton acara ini. Keren banget kan acaranya? Acara ini tuh sukses banget menaikkan citra tenis bisa lebih dekat dengan masyarakat. Kenapa? Karena yang main tenis itu bukan lagi orang-orang profesional, tapi orang-orang yang belum punya ketertarikan dengan olahraga pun sudah bisa memainkan olahraga ini karena sudah banyak sekali berbagai kalangan lah ya yang memainkan olahraga tenis. Nah,
Acara ini tuh sukses banget bikin citra tenis jadi lebih dekat dengan masyarakat. Kenapa? Karena yang memainkan tenis bukan hanya atlet profesional, tapi kalangan-kalangan artis, kalangan masyarakat pun bisa memainkan tenis. Kesuksesan lagi-lagi tenis tahun 2023 ternyata bukan akhir dari segalanya. Namun, ini ialah awal yang lebih besar, sambutan luar biasa dari publik, antusiasme penonton, dan dampak positif ke masyarakat. Bikin acara ini nggak bisa cuma berhenti di satu edisi. Dan bener aja, 2 tahun kemudian di Februari 2025, lagi-lagi tenis naik level dalam edisi internasional. Bayangin, bukan cuma selebriti lokal aja loh yang turun ke lapangan, tapi di tahun 2025 ini, di lagi-lagi tenis internasional, artis-artis Korea Selatan juga turun ke lapangan Istora Senayan. Dan yep, kolaborasi ini bikin acara semakin spektakuler. Pertandingan ini dijamin memberikan hiburan yang spektakuler, yang seru, momen-momennya juga pada lucu-lucu banget.
medali dan pialanya. Ya, kepada ya. Iya, kesini. Untuk masalah dulu. Yang akan datang kepada Mbak Edi Wijaya, kemudian Daniel, lawan tertangkap menang. Sekarang waktunya penyerahan kepada winner di Women's Double Team. Usaha kembali aja bersedia sedikit hadir nih. Ya, juaranya Women's Double Team. Boleh foto-fotonya besok di rumah aja. Foto-foto berempat mungkin foto berempat. Boleh berempat, Gigi juga boleh foto. Gigi juga. Yang cowok-cowok harap bersiap ya. Ya. Untuk teman-teman tim dari Desa Dikta, mana suaranya dimunculkan nih? Dan bener aja, pasca acara itu lapangan-lapangan tenis di kota besar seperti Jakarta, Bandung, bahkan Surabaya loh mulai penuh terus tiap weekend. Sampai-sampai kemarin aku mau main tenis terus. Acara ini tuh sukses banget bikin tenis lebih dekat dengan masyarakat. Kenapa? Kami yang melakukan tenis bukan hanya atlet profesional, tapi kalangan-kalangan aktif, kalangan masyarakat pun bisa menonton tenis. Nah, fenomena ini jadi bukti kalau sebuah acara hiburan, kalau dikemas dengan tepat, bisa punya dampak nyata di masyarakat. Bukan cuma viral di medsos, tapi juga bisa mengubah kebiasaan dan pola pikir orang banyak. Buktinya sekarang banyak banget kan masyarakat yang kalau misalnya lagi gabut, itu tiba-tiba join tenis yuk, atau mereka tiba-tiba aja tuh di lapangan tenis. Itu jadi dampak yang positif gak sih di masyarakat? Wow, keren banget ya acara ini. Oke guys, karena tadi aku udah memberikan beberapa fakta dan informasi, langsung aja nih kita dengerin dari narasumber kita, yaitu salah satu komunitas tenis yang ada di Jatinangor. Perkenalkan, nama aku Mojang Kaila Rosa, tapi akrab dipanggil Kaila. Aku di sini sebagai foundernya dari YOLO Tennis. Oke. Kalau misalkan cerita soal YOLO Tennis sedikit, sebenarnya kita itu berangkat dari teman-teman yang suka tenis. Sebenarnya awalnya kita ikut di komunitas lain, terus kepikiran gitu, kenapa kita nggak buat tenis sendiri ya, komunitas tenis sendiri ya, gitu. Karena kita pada gila tenis nih, dikit-dikit gabut dikit tenis gitu ya, gabut dikit tenis gitu kan. Nah, akhirnya kepikiran lah untuk buat. Sebenarnya rencananya tuh buat tuh udah dari tahun lalu sih, dari tahun 2024, tapi baru terrealisasi sekarang. Nah, kebetulan kalau misalkan untuk yang pegangnya itu memang cuman baru 3 orang, dan kebetulan yang ngurus operasionalnya aku pribadi sih gitu, yang duanya hanya supporting aja gitu. Nah, kalau misalnya buat komunitas tenis itu tuh kan banyak banget ya Kak yang harus dipersiapin. Mulai dari Mm-mm. mungkin lapangannya tadi Kakak yang udah survei-survei lapangan itu Kakak kerja sama relasi yang tenis seniornya atau kayak gimana sih Kak?
Kalau misalkan sebenarnya kalau awal-awal mungkin ya susahnya di tenis itu mungkin circle tenisnya sih gitu. Jadi untuk dapat pelatih tenis itu sebenarnya agak susah gitu ya karena pemain-pemain tenis yang sudah jadi pelatih itu kebanyakan nggak main sosmed kan ya gitu. Jadi agak susah tuh untuk reach out ke merekanya gitu. Jadi memang kita harus ikut ke komunitas lain dulu atau kita punya kenalan dulu gitu yang udah jago tenis gitu ya biasanya. Jadi kita bisa dikenalin tuh sama pelatih-pelatih lainnya gitu. Itu yang pertama gitu. Nah, setelah kita kenal sama coachnya, akhirnya kan kita jadi tahu tuh lapangan tenis di mana aja nih Pak, gitu Kak, gitu kan. Jadi tahu lapangan tenis itu di mana aja. Jadi kitanya juga bisa nyari tuh gitu kita mau main di mana aja gitu. Sebenarnya emang relasi di tenis tuh emang dibutuhin banget sih gitu karena itu tadi gitu apalagi juga tenis bukan olahraga yang bermasyarakat gitu ya jadi rada susah gitu nyarinya kayak nggak sama kayak pelatih pelatih badminton gitu ya atau pelatih basket gitu jadi circle atau kenalan-kenalan ke seniornya memang perlu banget sih gitu untuk membuka info-info lainnya gitu. Iya. Nah, kalau dari kakak sendiri nih mulai tertarik sama tenis itu dari tahun berapa ya, Kak? Kalau misalkan aku pribadi sih sebenarnya kenal tenis itu baru tahun lalu juga sih gitu. Jadi awal mulanya itu sebenarnya karena ngelihat teman-teman sih gitu ya. Mungkin di umuran aku tuh udah banyak yang kayak gabut gitu ya. Jadi kayak memilih untuk olahraga gitu kan. Terus akhirnya banyak yang upload tenis tuh. Terus aku penasaran gitu kan kayak, tenis tuh ternyata bisa bisa apa ya? Bisa kita mainin nggak perlu dari kalangan tertentu ya gitu karena orang kan mikirnya kayak yang tenis nih harus YTTA gitu yang tajir-tajir aja gitu kan asalnya gitu kan jadi pas tahu ternyata tenis bisa diakses sama kita-kita yang bukan kalangan tajir-tajir aja cukup kaget sih sebenarnya gitu dan akhirnya pengen coba gitu. Awalnya coba di komunitas lain dulu sih aku kebetulan gitu terus aku ajak adik aku terus karena lama-lama kok menarik gitu ya. Akhirnya aku ajakin lah teman-teman aku gitu, circle-circle aku untuk kayak tenis, saya tenis gitu kan. Dan kebetulan juga mereka eh pengen juga ternyata tenis gitu kan, karena dulu mungkin juga Vindes juga nayangin tiba-tiba tenis gitu ya, terus juga Rans juga sama gitu ya di lagi-lagi tenis juga gitu. Jadi kayak mereka juga penasaran gitu, kayak Vindes aja main tenis, masa gue nggak bisa sih gitu. Akhirnya pada penasaran lah dan akhirnya pada ikut gitu sama aku tenis gitu. Oh, berarti emang uh, masuk di pertanyaan kedua. Berarti emang lagi-lagi Mhm. tenis dan tiba-tiba tenis itu berpengaruh ya ke masyarakat, terutama di lingkungan terdekat kakak gitu. Iya, karena mungkin di new media sekarang impact sosmed itu gede banget ya gitu. Apalagi dengan ya itu tadi gitu yang medianya sekarang fast moving banget gitu ya. Semua tren tuh langsung terjadi, langsung dilakukan detik itu juga gitu kan. Terus orang-orang juga FOMO juga kan gitu. Mereka takut banget nih missing out sesuatu gitu. Jadi menurut aku dengan adanya new media dan juga tren-tren olahraga kayak gini ngaruh banget sih sama behavior-behavior teman-teman aku gitu khususnya juga anak-anak muda sekarang gitu ya karena entah kenapa mungkin sekarang itu jadi public figure eh apa ya buat ngedeliver sesuatu gitu ke audiensnya sekarang lebih cepat gitu ya contoh kayak padel lah mungkin sekarang gitu ya sekarang lagi rame padel gitu nggak lama tiba-tiba di Bandung Timur atau di Jatah Timur tiba-tiba ada yang buka gitu kan nggak perlu waktu lama gitu kalau dulu kan mungkin kayak ya lama gitu ya untuk orang-orang ikut tren-tren kayak gitu. Mungkin karena sekarang udah ada new media gitu ya, sosial media, jadinya orang lebih gampang gitu untuk tahu nih tren terkini apa gitu. Apalagi kan dipopulerinnya juga sama teman-teman yang apa ya, orang-orang yang udah Iya, jadi public figure lama gitu dan trusted gitu kan. Itu sih kayaknya. Jadi ngaruh gitu apa ya program-program yang mereka sajikan ke konsumsi masyarakat tuh behaviornya sangat inline banget sih menurut aku gitu. oke. Berarti kalau kakak lihat ya dari persepsi masyarakat tuh udah berubah Mm-mm. drastis banget ya dari yang sebelumnya orang-orang itu belum main tenis terus dengan adanya lagi-lagi tenis dan tiba-tiba tenis itu jadi sekarang masyarakat bisa tuh
buat main tenis tanpa tadi ya TTA yang tajir-tajir aja kayak. Betul betul. Heeh, jadi karena mungkin ya itu tadi sih. Jadi kayak masyarakat sekarang udah mulai terbuka gitu ya. Maksudnya eh apa ya, mereka udah mulai terbuka sama kehidupan yang lebih sehat gitu ya. Apalagi gue juga public figure kan sedang mengkampanyekan itu gitu ya, Ya, kayak hidup sehat gitu ya. Jadi ya juga sekarang eh mudah gitu buat orang-orang sekarang akses olahraga gitu ya, mulai dari lari, terus mungkin tenis, terus mungkin yang sekarang lagi rame padel sama renang gitu kan ya. ya. Gitu sih. Oh, menurut kakak tantangan apa sih kak sebagai founder nih dari YOLO Tennis ini buat mempertahankan anak-anaknya Mm-mm. dari eh, minat mereka untuk tetap ikut tenis itu se gimana sih kak tantangannya? Mungkin yang paling susah itu karena mungkin sekarang itu teman-teman yang ikutan tenis itu mungkin kebagi dalam beberapa kalangan gitu ya. Mungkin Hmm. yang pertama itu yang pengen OOTD aja gitu kan. Terus yang kedua itu kalangan yang pengen coba pukul-pukul aja deh gitu kan. Sama mungkin kalangan yang ketiga tuh mereka pengenan beneran bisa gitu kan. Jadi sekarang itu yang terlihat behaviornya udah kebagi tiga gitu ya kalangannya. Jadi mungkin agak susah untuk ngekeep teman-teman yang cuman foto-foto aja dan pengen pukul-pukul aja tuh jujur susah gitu ya untuk ngekeep mereka untuk tetap tenis gitu ya karena mungkin itu tadi gitu kebutuhannya berbeda gitu. Nah, perlu aku jelasin sedikit juga gitu. Tenis tuh sebenarnya menurut aku adalah olahraga yang paling sulit sih selama aku hidup. Karena kenapa? Karena ternyata tuh tenis nggak cuman pukul-pukul doang gitu. Karena tenis tuh nggak sama sama badminton gitu. Kalau badminton mungkin kita nggak perlu mikirin tuh cara-cara kita megang Ya, service. raketnya gimana gitu ya. Terus kayak cara kita nge-swing raketnya gimana tuh nggak perlu dipikirin lah kalau badminton gitu. Yang penting kepukul koknya gitu ya. Nah kalau misalkan tenis ini susahnya itu sih, karena dari segi grip, dari segi kita how we swing the racket tuh beneran harus diperhatiin banget dan itu yang bikin susah gitu. Nah, makanya secara seleksi alam gitu agak susah nih nge-keep teman-teman yang cuma pengen foto-foto doang sama teman-teman yang pengen pukul-pukul aja gitu. Nah, untungnya kalau misalkan di YOLO sendiri memang kita itu marketnya pengen ngegarap teman-teman yang pengen bisa gitu. Karena diketahui sendiri gitu ya di Jatinangor juga nggak cuma YOLO gitu ya. Komunitasnya ada satu lagi gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan di komunitas satu lagi gitu yang membedakan YOLO sama komunitas itu mungkin dari segi kalangan yang kita garap gitu. Jadi kalau misalkan di YOLO sendiri memang kita tuh pengen orang yang dari nggak bisa jadi bisa gitu karena ya itu tadi balik lagi karena tenis itu susah jadi kita nih seneng gitu kalau ngelihat orang-orang dari nol banget dari yang pertama kali banget pegang raket sampai akhirnya dia bisa main game gitu karena itu tadi gitu tenis tuh agak susah gitu. Butuh konsistensi gitu kan karena meskipun kamu udah setahun main kamu belum tentu bisa main game gitu jadi eh, itu sebenarnya aku nyeritain diri aku sendiri sih sebenarnya. Cuman itu terjadi di aku gitu. Cuman ya progres orang memang beda-beda gitu ya. Cuman itu sangat wajar gitu di satu tahun pertama itu orang belum bisa game tuh sangat wajar gitu kalau di tenis. Kalau di badminton kan beda lagi ya gitu. Nah, susahnya mempertahankan itu gitu. Apalagi misalkan nih teman-teman yang pengen bisa nih dari nol pengen bisa gitu. Nah, ada juga yang permintaannya kayak, Kak, aku udah bisa pukulan ini, besok kita langsung main ya. Nah, itu agak susah juga gitu ya ngasih apa pengertian ke merekanya gitu. Tapi dengan menu latihan yang ada di YOLO sih, alhamdulillah sejauh ini kita masih bisa ngegarap temen-temen yang pengen foto-foto juga dapet gitu ya, temen yang pengen pukul-pukul juga dapet gitu. Terus juga ada teman-teman yang pengen bisa. Nah, tapi ya itu lagi gitu kepecah lagi nanti di dalamnya gitu pas mereka pengen bisa, mereka pengen ikut kelas yang lebih intensif misalkan gitu ya. Kalau misalkan yang foto-foto tuh pengennya kayak Kak, yang lain dong gitu gayanya gitu ya. Kita butuh butuh gaya lain nih, pose lain nih gitu untuk di post gitu kan. Nah, itu sih mungkin tantangannya di segi kalangannya sih mungkin ya gitu karena gak semua orang pengen main tenis itu pengen bisa gitu. Itu sih mungkin yang agak susah gitu ya di apa ya dikasih pengertiannya gitu dari Yoloma.
Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak nih kak, gimana sih seharusnya komunitas atau pemerintah tuh mendukung minat baru yang ada di masyarakat saat ini yang lagi ngetren banget lah. Tenis kan olahraga yang emang lagi ngetren banget dan itu Mm-mm. tuh berawal dari masyarakat tuh ngelihat dari itu yang tadi Rans Entertainment itu kan yang lagi-lagi tenis itu. Heeh. Mungkin kalau misalkan dari segi komunitas sendiri, mungkin ya harus memprovide kelas-kelas yang dibutuhkan sih gitu. Karena seperti yang tadi aku bilang gitu kan, kalangannya ada tiga. Nah nanti tuh si tiga kalangan ini tuh pasti akan ngambil kelas-kelas berbeda kan. Dan menurut aku komunitas harus siap untuk paham gitu market yang dia garap, terus paham kebutuhan pasarnya juga gitu ya. Meskipun lagi ngetren, tapi ya itu tadi kita harus bisa ngepecah marketnya dulu nih gitu, biar kelasnya ini sesuai gitu dengan apa yang dibutuhkan mereka gitu. Itu satu mungkin ya. Yang kedua, kalau misalkan untuk dari segi pemerintah, menurut aku ini agak serius dikit nggak apa-apa ya. Cuman menurut aku tenis ini memang setelah naik daun tetap belum bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah kan. Karena kita bisa lihat sendiri lah ya gitu. Olahraga-olahraga yang apa ya dibina sama pemerintah tuh memang seperti basket gitu ya, juga bola gitu ya, mungkin volley sekarang ya. Menurut aku olahraga-olahraga itu udah cukup gitu ya mendapatkan perhatian dari pemerintah gitu menurut aku. Kalau misalkan tenis, padel gitu menurut aku mereka cukup oke juga kok gitu. Ternyata juga banyak juga kok atlet-atlet yang eh oke gitu ya di tenis dan juga di padel gitu ya. Apalagi kalau misalkan dapat pembinaan dari pemerintah itu akan lebih keren lagi gitu karena jujur aja dengan tren yang tinggi banget gitu sekarang tentang tenis itu berbanding terbalik sama atlet-atlet yang didukung sama pemerintah sih gitu. eh itu kelihatan dari dikitnya gitu ya atlet-atlet yang ikut ke apa ya ajang-ajang internasional mungkin atau ajang-ajang Australian Open atau misalkan US Open itu perwakilan dari Indonesia sendiri tuh belum ada gitu dan terakhir setahu aku itu atlet Indonesia yang berhasil nyampe ke Grand Slam atau kompetisi luar negeri itu terakhir itu di tahun 97 kalau nggak salah. Jadi menurut aku dengan adanya trennya sekarang yang naik banget, alangkah baiknya gitu kalau misalkan pemerintah juga mendukung gitu ya karena siapa tahu gitu kita-kita ini yang random-random ini bisa jadi atlet gitu ternyata kan gitu ya. Maksudnya kalau misalkan didukung sama pemerintah bakal membuka potensi anak muda yang baru gitu kan. Karena jujur kasihan sih gitu. Kadang sekarang tuh kita jatuhnya kayak yang udah bisa banget gitu ya atau yang udah jago banget tuh kita ya udah mentoknya di profesional amatir gitu karena ya itu tadi gitu nggak ada tempat kita buat nyalurin itu gitu kan karena juga nggak ada apa ya kita juga jarang nih akademi tenis juga jarang gitu ya di Indonesia gitu kalau di Bandung mungkin ada ya punyanya Om Wibowo gitu cuman ya lagi dia kan sibuk gitu ya jadi kayak dia juga berkarir di internasional juga pada zamannya gitu tapi ya itu dia kan pakai dana pribadi gitu ya jadi pemerintah juga nggak ikut serta tentang itu gitu lah nah menurut aku angka baiknya sih kalau misalkan ada juga misalkan kayak apa ya kayak badminton gitu ya didukung segitunya gitu sama pemerintah dan sama perusahaan-perusahaan di Indonesia kayaknya keren juga gitu. Nanti kita bisa melihat kayak lagi-lagi tenis atau tiba-tiba tenis versi atlet benerannya gitu ya karena mungkin kalau misalkan sekarang kan full of entertainment aja gitu ya. Maksudnya kayak teman-teman dari public figure gitu yang main gitu. Tapi alangkah baiknya ke depannya kalau misalkan pemerintah bisa mensupport itu gitu kita bisa ngelihat apa ya match-match tenis kayak badminton akhir-akhir ini gitu ya atau volley akhir-akhir ini gitu karena sayang banget sih gitu karena kayak sekarang kan udah mulai banyak gitu ya yang suka tenis dan menurutku sekarang tuh udah banyak banget sih yang jago banyak banget yang kayak pukulannya keren-keren gitu menurut aku dan cara mereka nge-game juga bagus-bagus tuh ya, itu sih ya baiknya pemerintah juga support sedikitnya gitu ya bahkan anak muda yang gabut ini gitu ya yang istimewa gitu di nantinya gitu kan gitu sih mungkin dari aku kalau misalkan Oke, oke Kak, makasih banyak atas jawabannya. Berarti emang hmm, ternyata olahraga tenis ini tuh walaupun emang udah banyak banget mm-mm. yang mainin tuh emang belum di awarein sama pemerintah juga ya. Lagi-lagi kayak Iya. banyak juga kakak sendiri mungkin pakai duit pribadinya dan komunitas lainnya pun pakai duit pribadi gitu.
Bener, karena mungkin ya itu tadi sih, mungkin kalau untuk dari segi kayak apa ya, equipment mungkin ya, terus juga misalkan lapangannya gitu, mungkin di Indonesia belum terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin itu mungkin yang mempersulit orang-orang juga buat kenal tenis gitu ya, karena masih ada beberapa masyarakat yang mikir ya tenis mah yang tajir-tajir aja gitu, cuman orang-orang kaya yang bisa main gitu, padahal nyatanya sebenarnya nggak juga gitu kan, cuman karena mungkin fasilitasnya tidak memadai gitu, juga lapangannya tidak sebanyak badminton mungkin ya. Ya jadi susah sih gitu untuk mempopulerkan olahraga ini di masyarakat agar mereka bisa ikut main gitu. Sekarang kan juga masih apa ya, masih kalangan-kalangan tertentu lah gitu. Kita belum bisa tuh kayak nyentuh-nyentuh kayak ibu rumah tangga gitu. Sebenarnya bisa, cuman pasti ibu rumah tangga yang menengah ke atas gitu ya. Kita belum bisa tuh ngegapai orang-orang yang menengah ke bawah gitu, karena ya itu tadi sih. Dan itu berbanding lurus sih sama kayak sewa lapangnya gitu, itu juga cukup mahal gitu. Kemudian juga raketnya mahal, pelatihnya mahal. Jujur aja gitu, sebenarnya yang bikin mahal itu bukan dari segi olahraganya sih gitu. Justru karena SDM-nya dan equipment-nya sih yang bikin mahal gitu. Acara yang berkualitas memadukan dua negara, Indonesia dengan Korea Selatan, merupakan kolaborasi yang spektakuler. Jangan lewatkan kesempatan seru lainnya. Maka dari itu, perhatikan terus informasi dan jadwal-jadwal lain dari Lagi-Lagi Tenis Internasional, acara olahraga hiburan terbesar di awal tahun 2025. Oke, segitu aja dari aku. See you, bye-bye.